kita bisa kembali menjalani rutinitas keseharian kita, yakni mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Sekali lagi, belajar dan mengajar. Rasa semangatnya, tepuk tangan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab baru, yaitu bab kedua. Namun sebelumnya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk pada bab kedua atau tema 2, yaitu Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian akan mampu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kalau hari ini kita belajar tentang teks cerpen dengan teks prosedur, di pertemuan sebelumnya tentang teks apa? Siapa yang bisa? Ada lihat coba. Teks apa kemarin? Teks deskripsi, Pak. Apa itu teks deskripsi? Agra. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, dan tempat kejadian secara deskripsi. Iya, secara gamblang ya. Iya. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran atau lukisan utuh tentang peristiwa, objek, tempat, dan sebagainya secara gamblang ya. Tepuk tangan untuk dua teman kalian. Ya. Selanjutnya kita akan coba memahami lebih dalam tentang teks cerpen dan teks prosedur. Teks cerpen adalah, coba Nasir dibaca. Teks cerpen adalah karya sastra yang berisi narasi atau cerita. Iya. Jadi teks cerpen adalah teks yang berisi narasi atau cerita. Siapa yang bisa menjawab? Teks cerpen itu masuk karya fiksi atau non fiksi? Karya? Siapa namanya? Iya, tepuk tangan untuk Safira. Jadi cerpen itu adalah karya fiksi. Kalau teks prosedur karya apa? Atau karya ilmiah. Apa itu teks prosedur? Teks Adalah prosedur adalah teks yang menyajikan serangkaian atau tahapan secara runtut atau berulang dan sistem untuk ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang runtun dan sistematis agar menjadi acuan untuk dapat melakukan dan menghasilkan sesuatu. Itu definisi dari teks cerpen dan teks prosedur. Selanjutnya, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi, yaitu dapat mengubah
teks cerpen menjadi teks prosedur, maka tentunya kita harus memahami dulu karakteristik dari kedua teks tersebut, ya. Seperti halnya teks deskripsi di tema 1 memiliki ciri-ciri bahwa teks deskripsi itu berisi tentang gambar atau lukisan tentang suatu objek atau peristiwa. Jadi begitupun juga dengan teks cerpen dan teks prosedur. Kita harus bisa membedakan agar bisa mengubah teks dari teks cerpen menjadi teks prosedur. Adapun perbedaannya dari aspek pertama yaitu tujuan. Coba dibaca teks cerpen tujuannya apa? Menghibur dan bercerita, memicu imajinasi pembaca. Teks prosedur, Jihan coba baca. Teks prosedur memberikan instruksi atau panduan langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, luar biasa teman. Kemudian aspek kelima atau aspek terakhir dari segi sifatnya. Teks cerpen bersifat sedangkan teks prosedur bersifat Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terkait materi pada hari ini dalam mencapai tujuan pelajaran, yaitu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok kecil, ya. Kita menyelesaikan LKPD, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Pada saat salah satu kelompok tampil untuk mempresentasikan, maka kelompok lain memberikan komentar, ya. Paham? Paham. Kemudian selain hasil yang kalian kerjakan itu dipresentasikan di depan kelas, kalian juga ada tugas proyek di rumah, ya. Yakni apakah kalian mau membuat video presentasi yang diunggah di YouTube, atau kalian mau membuat poster tentang teks cerpen yang kalian ubah ke dalam bentuk teks prosedur. Poster bisa kalian edit dengan menggunakan aplikasi-aplikasi AI seperti Canva, dan lain sebagainya. Banyak aplikasi yang bisa kalian manfaatkan di handphone. Kita sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Bapak sarankan kepada kalian untuk menamai kelompok kalian berdasarkan kata atau nama-nama karakter yang kalian sukai, ya. Yang kelompoknya jagoan ini apa namanya? Apa? Apa maknanya? Bermakna kolaborasi yang baik. Luar biasa, ya. Jadi 4 kelompok sudah terbentuk dan punya nama yang luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, di sini Bapak sudah pegang LKPD yang akan Bapak bagi ke masing-masing kelompok, ya. Mengerjakan LKPD dalam kelompok harus dengan kolaborasi. Tidak boleh egois, ya. Tidak boleh menganggap jawaban saya yang paling benar, tapi harus didiskusikan kembali. Karena namanya kelompok itu harus saling bertukar pikiran. Belum tentu jawaban yang kita anggap benar itu yang paling baik, ya. Bisa jadi jawaban teman-teman yang kita anggap tidak baik itulah yang benar, ya. Itu maksudnya. Jadi harus saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan saling menghargai pendapat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ada kesulitan? Ya, berdiskusi, ya. Ada Lia aman? Kelompoknya, anggota kelompoknya
Semuanya aman? Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan dan kita sudah sama-sama memahami terkait struktur teks prosedur ya. Bagian pertama apa? Tujuan. Jadi ketika kalian mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, maka di bagian pertama kalian harus menguraikan tentang tujuan. Bagian kedua apa? Alat atau dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur yang kalian tulis itu ya. Kemudian bagian ketiga apa? Angka. Jadi harus runtut ya, harus berurut dan sistematis. Dan yang terakhir, silakan dilanjutkan. Cut boleh. Ya, silakan. Sobat tenang, perhatikan pertanyaan. Ya, rimpang itu ya, yang kelompok lain juga perhatikan ya. Rimpang itu kalau ubi, singkong itu kan namanya umbi ya. Isi yang ada di dalam tanah itu. Kalau jahe, kayak jahe kunyit itu namanya rimpang ya. Jadi isi yang ada di tanah. Paham? Silakan lanjut. Ya, silakan. Iya, bagus sekali ya. Pertanyaan dari kelompoknya Jihan, bolehkah kami menambahkan alat dan bahan walaupun tidak ada dalam teks cerpen ya? Jadi teks cerpen itu adalah teks yang berisi informasi yang tersirat atau implisit ya, yang tersembunyi istilahnya. Jadi kalian boleh menambahkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan prosedur ya. Nah, misalnya di situ tidak disebutkan tentang alat dan bahan, misalnya skop misalnya, bisa kalian tambahkan ya. Jadi itulah maksud dari mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Dari yang tadinya kita melihat informasi yang tersirat atau implisit, maka kita ubah menjadi informasi yang eksplisit atau yang tersurat atau yang gamblang ya. Silakan lanjutkan. Bagaimana kelompok kopi sudah selesai? Sudah. Kelompok kobra? Sudah. Kelompok anggrek? Sudah. Serigala? Sudah. Mana aunya? Sudah ya. Selanjutnya kalian akan tampil berdasarkan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ketika salah satu kelompok tampil untuk mempresentasikan, maka kelompok lain bertugas memberikan komentar. Komentar itu bisa berupa pujian atau saran dan kritik. Tetap menggunakan bahasa yang sopan ya, yang baik ya. Dengan tidak menyakiti hati teman ya. Karena kita harus saling menghargai. Berikan kritikan yang membantu. Sebelum kita memulai presentasi, Bapak punya ice breaking ya. Ice breakingnya, giftnya adalah Chocolatos. Sekarang tiap-tiap kelompok berdiri ya. Berdiri membentuk lingkaran. Berdiri, siap. Tidak boleh curang ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala. Yang kelompoknya serigala masih curang ini. Kepala,
dengan anggota kelompoknya. Walaupun satu orang yang dapat, tetap saling berbagi. Harus saling memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kopi, kumpulan orang Patimur. Sebelum kami memaparkan materi inti, izinkan kami menyampaikan sedikit kata mutiara. Proses yang baik berawal dari awal yang baik. Biasa ya. Ingat, proses yang baik berawal dari Awal yang baik. Iya. Kami akan mempresentasikan tentang merubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sesuai dengan itu, topik presentasi kami kali ini yaitu cara menanam jahe dengan efektif. Oke, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, jangan ditinggal. Perkenalkan, saya Adelia Salsabila. Saya Lucy Putri Aulia. Saya Nampung Aryan. Saya Ainun Rabia. Saya Umi Sinarus Sapiti Samasito. Saya Nurul Dania. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara menanam jahe dengan efektif. Jahe adalah tumbuhan multifungsi yang tidak hanya berperan sebagai bahan masak, tetapi juga menjadi bahan dasar berbagai olahan makanan dari rumah lainnya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kopi ya. Presentasi yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah kita dengarkan komentar dari kelompok Kobra dan kelompok Anggrek ya. Komentarnya luar biasa. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan berikan komentar untuk penampilan atau presentasi dari kelompok kopi. Silakan kelompok Kobra, satu orang yang mewakili. Menurut kelompok kami, presentasi yang dilakukan oleh kelompok kopi sudah bagus karena sudah memaparkan secara runtut dan sistematis tentang prosedur menanam jahe yang benar. Akan tetapi, penggunaan bahasanya kurang efektif. Itu saja komentar dari saya. Iya, luar biasa komentarnya. Jadi itu komentar yang sangat membangun ya. Jadi betul bahwa presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok kopi tadi sudah memenuhi langkah-langkah yang tepat karena disajikan secara runtut dan sistematis. Akan tetapi ada beberapa memang yang Bapak simak tadi, ada beberapa kalimat yang kurang efektif ya. Bukan tidak efektif, tapi kurang efektif. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok kopi ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya ya. Masih duduk secara berkelompok. Ya, itulah tadi kegiatan presentasi yang sudah kita lakukan. Semua kelompok sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan luar biasa ya, tentang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita sudah memahami tentang karakteristik dari masing-masing teks ya, baik dari segi strukturnya, isi maupun tujuannya, maka kita akan bisa membuat atau menulis teks dengan tepat. Contohnya tadi, ketika kalian sudah memahami bahwa struktur dari teks cerpen ini seperti ini ya, berisi rentetan kejadian atau alur ya. Kemudian teks prosedur, strukturnya yang pertama apa tadi? Apa? Masih simpulan ya. Tujuh. Kedua. Tiga. Kemudian yang keempat. Luar biasa untuk kita simpulkan. Semangat pagi. Luar biasa. Terakhir sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Agra, coba perhatikan. Bapak sudah menyiapkan stiker note atau kertas memo ya. Ini kalian akan menulis
jawaban dari 3 pertanyaan di atas. 3 pertanyaan ini berjudul refleksi. Ayo bersuara. Mengapa ayo bersuara? Karena setiap kita yang ada di ruangan ini memiliki hak untuk bersuara. Memiliki hak yang sama untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Ya, silakan ditulis jawabannya. Pertanyaan pertama apa? Bagaimana mengikuti pembelajaran hari ini? Kedua, hal apa yang kamu sukai dalam kegiatan pembelajaran ini? Ketiga, hal baik apa yang kamu inginkan untuk pembelajaran berikutnya? Iya, sekarang Bapak akan bagikan stiker notnya ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menutup pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada subbab kedua, yaitu penggunaan bahasa baku dalam teks prosedur ya. Ingat ya, kalian bisa searching terlebih dahulu atau mencari referensi-referensi lain untuk memahami poin-poin pada subbab kedua ya. Sebelum Bapak menutup pertemuan kali ini, ada satu kata motivasi ya, bahwa sesuatu yang besar tidak diraih dari proses yang kecil ya. Jadi kalau prosesnya kecil, maka hasilnya juga kecil. Kalau prosesnya besar dan luar biasa, maka hasilnya juga akan besar dan juga luar biasa. Berdiri. Ucap terima kasih. Terima kasih Bapak Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Iya, Bapak juga menyampaikan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya kesuksesan kalian menjadi topik dalam doa Bapak ya. Demikian untuk hari ini, semoga kita diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kebahagiaan agar bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.